Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ilham Maulana dari program studi administrasi bisnis dengan NIM 1930811066. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ulang kembali dari beberapa materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, langsung yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi administrasi perkantoran. Nah, administrasi perkantoran ini adalah suatu usaha atau kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan kantor dan tata usaha. Adapun pengertian dari administrasi menurut George Terry yaitu perencanaan atau pengendalian dan perorganisasian pekerjaan kantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari sini kita mengetahui administrasi perkantoran yaitu administrasi yang dimana segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai salah satu fungsi administrasi perkantoran berkaitan dengan manajemen dan pengarahan dari semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Nah, adapun ruang lingkup dalam kegiatan kantor ya di mana adanya office planning, office organizing, office actuating, dan office controlling. Sedangkan ruang lingkup dalam sarana prasarana yaitu ada lokasi, gedung, peralatan kantor, interior, dan juga mesin-mesin yang ada di kantor. Selanjutnya ada karakteristik administrasi perkantoran yang dimana ada dua, yaitu memiliki sifat pelayanan dilakukan semua pihak. Nah, materi yang kedua yaitu pengawasan dan anggaran biaya. Anggaran merupakan representasi dari perencanaan masa depan organisasi atau perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Bahkan Sukoco pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan angka pada periode tertentu. Pengendalian anggaran menurut Govinov 2016, tujuan dasar penganggaran adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran. Penetapan standar biaya kegiatan administrasi akan memudahkan manajer melakukan perbandingan. Oleh karena itu, dapat mengendalikan anggaran maka harus bisa mengontrol biaya. Nah, adapun beberapa hal yang penting dalam mengontrol biaya. Yang pertama, mengembangkan standar biaya pada beberapa kegiatan administrasi perkantoran. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan biaya yang ditimbulkan pada karyawan. Yang ketiga, membantu pengembangan prosedur operasi yang efisien. Dalam kontrol biaya diperlukan teknik-teknik kontrol biaya seperti itu, yang dimana adanya satu standar biaya. Dengan menetapkan standar biaya ini, dari setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, proses pengontrolan akan lebih mudah dilakukan oleh manajer. Yang kedua, ada studi analisis biaya. Cara ini digunakan untuk memperbandingkan biaya periode saat ini dan periode sebelumnya. Nah, yang ketiga, mengambil tindakan koreksi. Apabila biaya aktual melebihi biaya yang telah dianggarkan, fungsi pengontrolan biaya akan sangat diperlukan untuk mengoreksi hal tersebut hingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu kontrol produktivitas. Produktivitas ini diartikan sebagai rasio antara hasil kegiatan dengan segala pengorbanan biaya yang mewujudkan hasil tersebut. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengontrol biaya dalam kerja yang dimana definisikan oleh Govinov
pada tahun 2016, yaitu pengukuran kinerja, yaitu proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Selain itu, adanya pengukuran kinerja juga memberikan manfaat yang baik, seperti yang pertama untuk mengevaluasi, yang kedua untuk memotivasi, dan yang ketiga untuk mengembangkan kinerja dari sebuah perusahaan. Yang dimana dilakukannya pengukuran kinerja ini mempunyai tujuan. Yang pertama, memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pengawal baru dengan metode yang tepat. Yang kedua, menentukan tingkat efisiensi dari metode dan proses kerja yang dilakukan pada saat ini. Dalam melakukan pengukuran kinerja juga diperlukannya langkah-langkah dalam melakukannya. Di antaranya, membuat rencana awal. Yang kedua, menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program yang dilakukan. Yang ketiga, mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk sebuah program yang dikerjakan. Yang keempat, evaluasi. Nah, ada juga selain langkah-langkah dalam pengukuran kinerja juga diperlukan adanya teknik seperti yang dikemukakan oleh Stephenson pada teknik-teknik pengukuran kinerja. Di antaranya, yang pertama, laporan produksi yang dikerjakan. Yang kedua, pengambilan sampel kerja. Yang ketiga, ada time study atau waktu. Yang keempat, pengamatan micromotion. Yang kelima, yaitu standar waktu agar mengefisiensikan suatu kegiatan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.